Selamat datang kembali di Sains dan Kamu. Ketika kamu berjalan di hutan, seekor ular muncul dari semak-semak kering dan menggigit bagian atas pergelangan kakimu. Sial sekali. Tenang, detak jantung dan tekanan darahmu harus tetap rendah untuk memperlambat penyebaran bisa. Lepaskan sepatu dan kaos kakimu. Sekarang, kamu harus mencari tahu apakah gigitan itu berasal dari ular berbisa atau tidak. Jika kamu melihat dua luka tusuk yang dalam di kakimu, itu berasal dari taring ular berbisa. Pada gigitan ular tidak berbisa, kamu akan melihat bekas gigi tajam kecil berbentuk U. Ada sekitar 600 spesies ular berbisa, dan kamu harus waspada terhadap bludak dan kobra. Keduanya memiliki jenis bisa berbeda dan butuh pengobatan berbeda. Jika kamu digigit bludak, jangan tekan lukamu. Menahan bisa di satu area dapat memperburuk kerusakan jaringan, maka kamu harus bergegas pergi ke rumah sakit terdekat untuk diobati. Jika digigit kobra, kamu harus mengikat area gigitan dengan perban agar bisa tidak menyebar ke tubuhmu. Perhatikan orang yang digigit untuk memastikan mereka bernafas. Ya, bisa kobra dapat melumpuhkan diafragma. Jangan mengeluarkan bisa dengan menghisapnya. Bisa itu mengalir cepat ke dalam sistem seseorang sehingga kamu tidak akan mendapat apa-apa. Lihat baik-baik ular itu dan kalau bisa, foto ia agar bisa ditunjukkan kepada staf medis. Coba ambil foto dengan komposisi bagus. Beralih dari ular ke alergi. Sebagian besar orang merespons alergen dengan hidung beringus atau bersin-bersin, tapi yang lain memiliki respons yang jauh lebih rumit. Ruam gatal mungkin menjadi tanda reaksi alergi. Itu mungkin mirip dermatitis, dan bisa muncul 1 minggu setelah terekspos ke penyebab alergi. Ada kasus langka beberapa tahun lalu. Seseorang memakai behel untuk kali pertama. Setelah 1 pekan, dia mengalami ruam gatal di bawah pergelangan tangan untuk arlojinya dan perut. Ternyata, dia alergi terhadap nikel dalam behel. Jika kulitmu melepuh setelah diam di bawah matahari selama 1-2 jam, itu mungkin bukan luka bakar matahari, tapi reaksi alergi. Kamu juga memiliki kulit kemerahan, benjolan kecil dan bersisik. Saat itu terjadi, cepat pergi ke IGD. Para ahli akan menjalankan tes dan memberimu saran untuk penanganan selanjutnya. Terkadang, obat-obatan bisa menjadi penyebabnya juga, atau buah seperti jeruk nipis dan lobak. Jika kamu alergi terhadap serbuk sari, menjauhlah dari buah dan sayuran. Beberapa sayur dan buah memiliki protein seperti yang ada pada serbuk sari, dan sistem imunmu meresponsnya sebagai serbuk sari sungguhan. Itu bisa memicu gejala alergi yang sama seperti gatal-gatal, pembengkakan mulut, wajah, dan inti tubuh. Kamu terjebak di mobil saat badai musim dingin. Di luar sangat dingin dan kamu mulai menggigil. Itu bagus. Saat suhu jatuh di bawah level nyaman, tubuh mulai bergetar. Ini mendorong produksi panas permukaan tubuh sebesar 500%. Tapi menggigil hanya bisa menghangatkanmu sebentar. Setelah beberapa saat, ototmu akan lelah dan berhenti berkontraksi. Jika seseorang tiba-tiba berhenti gemetar, lelah dan ingin tidur, cepat ambil tindakan. Bawa dia ke dalam ruangan, lepas baju basahnya, gosok tangan dan kakinya, balut dia dengan selimut dan cari kompres hangat dan kering untuk diletakkan di dada, leher, atau perut bagian bawahnya. Jangan pernah meletakkan kompres hangat di bagian lengan atau kaki. Panas yang tiba-tiba akan mendorong darah dingin kembali ke jantung, otak, dan paru-paru sehingga menyebabkan suhu inti tubuh menurun. Saat kamu menyetir di jalan kosong, kamu mendengar siaran radio darurat tentang cuaca. Pengawasan tornado di daerahmu berarti akan terjadi tornado. Tapi peringatan tornado berarti tornado telah muncul di radar atau terlihat orang. Kamu harus waspada terhadap hujan es. Ia muncul saat udara yang bergerak ke atas dalam hujan badai mendorong hujan ke dalam awan tebal dan membeku. Tapi saat tornado mendekat, hujan es bisa turun tanpa hujan. Lalu semuanya hening. Udara menjadi sunyi dan tak ada angin. Tiba-tiba, kamu melihat awan bergerak cepat dalam pola memutar atau menuju langit. Kamu akan mendengar suara air terjun keras yang akan berubah menjadi gemuruh saat tornado mendekat. Itu akan mirip dengan suara kereta api dan jet. Puing akan berjatuhan dan awan berbentuk corong akan mulai berputar, menarik ranting dan membuatnya mengapung. Jika tidak bergerak ke kiri atau kanan, tornado mungkin saja menghampirimu, dan kamu tidak akan sadar sampai sudah terlalu dekat. Cari naungan. Saat bersantai menonton TV di rumah, kamu mendengar suara desing seram. Itu seperti suara besutan angin yang lembut, tapi kamu memastikan tidak ada apa-apa di sana setelah memeriksa semua pintu. Keesokan harinya, kamu merasakan tekanan di dada dan itu semakin parah setiap harinya. Lalu, sakit dada diikuti dengan perasaan lelah yang teramat sangat. Kamu pasti berpikir ada masalah dengan tubuhmu, tapi masalah sebenarnya adalah rumahmu.
kamu mungkin keracunan karbon monoksida. Saat gas ini memenuhi rumahmu, ia menumpuk di aliran darah dan menggantikan oksigen di tubuhmu. Keracunan juga bisa menyebabkan sakit kepala, mual, dan linglung. Dalam kasus seperti ini, larilah keluar untuk menghirup udara segar dan panggil ambulans. Selain itu, pasang detektor karbon monoksida di lorong atau area kamu tidur. Periksa baterainya 2 kali sehari. Saat alarm itu menyala, keluarlah dan kamu tahu harus menghubungi siapa. Kamu berseluncur es. Es di danau tampak lebih tebal daripada biasanya. Dan kamu mendengar suara retakan. Lalu kamu terjatuh ke air dingin. Pertama, tubuhmu akan terkejut karena perubahan suhu yang tiba-tiba. Jangan khawatir, itu akan berlalu setelah 1-3 menit. Sekarang, kamu harus mencari es yang kukuh dan berpegangan ke sana. Jangan mencoba memanjatnya. Letakkan saja lenganmu ke sana. Tendangkan kakimu dan dorong es itu ke depan. Itu akan membantumu menyeret tubuh ke atas es. Begitu kamu ada di lapisan es, jangan berdiri. Jika kamu berdiri, bobotmu akan berpusat pada area es lebih kecil dan es akan pecah lagi. Terus berguling sampai kamu berada di tanah yang lebih stabil. Bagaimana jika kamu harus memecahkan jendela mobil yang panas? Jendela mobil memiliki lapisan bahan yang bisa tahan gaya. Ini yang perlu kamu lakukan. Hindari jendela belakang atau kaca depan mobil. Itu lebih sulit dipecahkan. Pecahkan jendela sisi penumpang dan pengemudi. Jika kamu punya palu, jangan pukul kaca di tengah. Pecahkan bagian sudut tempat kaca mudah pecah. Jika jendelanya tidak pecah dengan palu, obeng, atau benda apapun yang kamu punya, cari batu lancip. Jika itu juga tak berhasil, sebaiknya gunakan busi mobil. Buka kap mesin, tarik businya, pecahkan penutup porselennya, dan lempar pecahan keramiknya ke jendela. Di tengah musim panas, dan kamu berlibur ke pesisir Pasifik, tiba-tiba kamu merasakan gempa kuat. Ini bisa menjadi tanda peringatan pertama tsunami mendekat, atau itu bisa memicu gelombang besar dari ribuan kilometer. Tapi ada tanda-tanda lain tsunami mendekat, salah satunya adalah perubahan ketinggian air, pasang atau surut. Jika kamu melihat laut surut dengan cepat dan dasar laut terlihat, kamu harus lari setidaknya 30,5 meter di atas permukaan laut dan 1,6 km di darat. Banyak ahli berkata, begitu air laut mulai surut, kamu punya 5 menit untuk evakuasi sebelum gelombang besar menyapu. Ingat, ini semua tentang sains dan kamu.